Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara kesayangan kita semua, acara yang progresif, acara yang dinamis dan edukatif. Alhamdulillah, kita sekarang kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau seorang pengusaha sukses, seorang yang progresif, seorang yang visioner ke depan. Beliau sahabat Sutresno. Selamat datang sahabat Sutresno. Selamat datang Mas Bani. Selamat datang di acara kita yang sangat progresif. Seperti halnya Anda yang saya kira sangat visioner dalam menatap hidup ke depan. Ya, tidak juga. Sehat ya? Alhamdulillah sehat Mas Bani. Di acara kita ini biasanya kita selalu mengupas hal-hal yang dinamis, baik itu di perpolitikan, baik itu di ekonomi dan juga di hukum, budaya dan lain sebagainya. Iya. Dalam acara kali ini saya pengen bertanya pada sahabat Sutresno. Sekarang menggeluti di dunia bisnis ya? Iya, betul lah Nah. dunia bisnis Mas Bani. Alhamdulillah. Biar juga menginspirasi ke banyak orang dan juga memberikan pesan edukasi terhadap kita semua. Siap. Kira-kira faktor apa yang mempengaruhi Anda ini terjun ke bisnis? Iya. Sedikit cerita Mas Bani ya. Saya ini lahir dari orang yang tidak mampu. Anaknya petani kan begitu dong. Saya merantau ke Surabaya dengan tekad yang sangat bulat mencari ilmu dalam rangka melanjutkan sarjana S1 begitu. Di beberapa perjalanan dapat 1 tahun saya punya teman yang namanya sahabat Zainal. Kebetulan dia adik kelas. Dan sekarang sudah sukses bangun pabrik minuman. Nah, waktu itu di rumahnya kebetulan banyak buah salak waktu itu, dan kebetulan pada waktu itu bulan bulan Maulid Nabi, memperingati Maulid Nabi. Akhirnya saya coba komunikasi dengan Zainal. Ternyata di sana buah salak murah. Nah, kebetulan kebutuhan orang-orang terhadap buah-buahan pada waktu itu sangat banyak membutuhkan. Akhirnya saya pergi ke rumahnya Zainal, ketemu orang tuanya, tanya harganya berapa, karena di wilayah rumahnya di sana banyak pohon salak. Akhirnya saya beli 3 rame waktu itu, modalnya 200.000. Saya bawa pulang ke rumah Mas Bani. Pada waktu itu saya bawa pulang ke rumah, ternyata di rumah sudah banyak yang nunggu mau beli buah salak untuk mereka buat acara memperingati Maulid Nabi. Nah, dengan modal 200.000 saya bawa pulang ke rumah, itu jadi uang 1,5 juta. Bayangkan Mas Bani. Akhirnya saya berpikir bahwa konsepsi ke depan saya juga harus bergelumur di dunia bisnis, dunia proses jual beli. Nah, itu salah satu faktor pertama. Yang kedua Mas Bani, dengan proses saya selesai kuliah, lontang-lanting ke sana kemari, akhirnya dipertemukan dengan seorang pengusaha. Saya mengabdi jadi supir awalnya. Jadi supir ya Anda ya? Jadi supir saya, jadi driver, disuruh ngawal orang dinas, tamu-tamunya. Saya tidak pernah mengarah, saya ikut nimbrung di dalam dunia bisnis itu. Akhirnya dengan keuletan saya, dengan mungkin salah satu faktor kejujuran saya, keistiqomahan saya bekerja jadi supir, akhirnya saya diangkat. Jadi waktu itu ngurusi administrasi, ngantarkan surat ke orang dinas. Nah, modal saya kebetulan aktif di organisasi pada waktu itu Mas Bani, di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Saya digodok dan diajari untuk cakap, komunikasi, aktif bertanya, komunikasi dengan orang, negosiasi dan lain sebagainya. Saya ada modal di sana. Akhirnya saya coba komunikasi dengan dinas. Padahal substansi bisnisnya itu saya tidak mengerti dan tidak mengena. Hanya negosiasi, kenyamanan komunikasi dinas dengan saya itu ngena. Ya. Sehingga dinas itu minta ke bos saya supaya saya disuruh hadir terus ketika ada kepentingan bisnis. Gitu ya. Nah, begitulah Iya. awal mulanya saya masuk di dunia bisnis.
Nah, tapi yang jadi pertanyaan sahabat Sutris, Anda ini kan backgroundnya pergerakan ya, Iya. aktivis ya. Aktivis. Nah, sekelumit yang saya pahami itu kalau backgroundnya aktivis biasanya itu orientasinya kadang itu ke politisi, jadi anggota dewan, Betul. jadi orang yang benar-benar mengadvokasi kepentingan masyarakat. Tapi kenapa kok Anda malah terjun ke dunia bisnis? itulah kira-kira Mas Bani. Nah, saya kan aktif di pergerakan mahasiswa Islam Indonesia itu kalau dulu, nggak tahu sekarang kan sudah lama nggak komunikasi saya. Iya. Namanya tingkat komisariat tingkat kampus. Iya. Saya jadi ketua komisariat waktu itu. Habis itu nyalon, ada senior saya waktu itu saya calonkan ketua cabang, nggak jadi, akhirnya saya tahun selanjutnya saya nyalon ketua cabang. Itu kan salah satu karir politik di organisasi. Iya. Saya menggebu-gebu, sangat optimis sekali bahwa saya akan mendapat kursi lah di Surabaya. Ternyata dengan dukungan dan berkat senior yang luar biasa. Ya namanya politik Mas Bani, ada orang yang tidak sesuai janjinya pasti ada lah. Kalau bahasa kasarnya pengkhianat lah pasti ada. Waktu itu saya kalah dengan berbagai perjuangan yang berdarah-darah. Saya down. Saya tidak mau tahu arah saya kemana, hanya saya berikhtiar. Saya lepaskan dunia teman-teman aktivis itu. Nah, itulah dengan perjalanan saya coba berpikir harus saya dapat uang, bekerjakah, jadi pengusahakah. Nah, dengan jalan Tuhan saya bertemukan dengan seorang pengusaha. Cuman karir politik saya tetap masih ada. Cuman entah beberapa tahun yang akan datang. Nah, dunia bisnis ini sangat ada korelasi yang sangat mengikat dengan orang penentu kebijakan. Gitulah kira-kira. Wah, sangat inspiratif sekali ya teman-teman perjalanan sahabat Sutris ini. Tapi kira-kira selain itu mungkin ada hal lain yang membuat Anda ini bisa survive dalam dunia bisnis. Kan yang jelas dalam dunia bisnis itu pasti ada kendala-kendala. Bagaimana memanage tim, bagaimana supaya tim itu tetap bersemangat. Nah, kira-kira kesannya apa sahabat Sutris? Iya, begini Mas Mani. Lagi-lagi kembali ke organisasi. Saya dulu membangun organisasi selama 1 tahun menjadi ketua lah pada waktu itu ketua. Butuh pengorbanan, butuh kasih sayang, butuh kontrol kan begitu. Tapi tidak semena-mena anggota di bawah kita itu bergerak bebas. Nah, makanya ada penyeimbang antara kontrol dan kasih sayang. Sehingga anggota di bawahnya itu merasa memiliki. Nah, di dalam